Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Oke, kita jalan lagi. Ya, kita dari Batu Raden. Ya, Batu Raden itu terkenal dengan pariwisatanya tentunya. Pariwisata yang dulu pas saya TK itu pernah berwisata ke Batu Raden. Padahal TK-nya jauh loh ya. Saya TK-nya itu di daerah Tambak, Banyumas. Itu dan waktu itu saya itu masih menjadi seorang pemabuk. Bayangin ya, TK udah jadi pemabuk, anak kecil loh ya. Tapi ya mabuknya kalau naik gini nih guys. Nih. Iya. Dan mabok itu merupakan sesuatu yang teramat sangat tidak menyenangkan bagi orang-orang seperti saya dulu pas waktu kecil. Ya, saya yakin juga teman-teman pasti ada yang punya pengalaman yang sama, yang mana kalau naik kendaraan itu mabok. Jadi belum jalan lah, baru mau naik gitu ya, udah bau kendaraan itu udah rasanya mual, rasanya nggak enak gitu. Pokoknya nggak enak banget, yang namanya mabok gitu. Dan sekarang itu menurun ya, sifat suka mabok itu menurun ke anak saya ya. Kalau bau mobil sedikit udah mabok gitu. Oke, kita kembali lagi ke Batu Raden ya. Batu Raden itu terkenal dengan wisatanya, dengan ya wisatanya itu ada wisata yang positif, ada juga wisata yang negatif. Ya, yang negatif itu ya pastinya kita pada tahu lah. Ya, bahkan setiap kali ada yang nanya gitu ya, Mas kerja di mana gitu, Batu Raden. Itu yang disebut adalah pasti ini, kebanyakan orang pada ngomongin, wah Batu Raden ini ya dekat itu. Dia menyebutkan sebuah tempat yang memang familiar gitu ya, familiar, tapi familiarnya di kalangan orang-orang yang ya nggak mesti suka ke situ sih, tapi memang image-nya Batu Raden tuh punya dua wisata siang, wisata malam gitu. Tapi walaupun seperti itu, ya tetap aja saya ini akan menuju ke tempat kumpul kebo yang paling besar apa ya, kayaknya Purwokerto paling besar lah ya. Kalau teman-teman penasaran tempatnya seperti apa, ya ikutin terus ya. Kita nanti akan lihat ya. Batu Raden menurut saya kalah ya. Batu Raden bisa jadi kalah walaupun segitu terkenalnya, tapi Batu Raden untuk masalah ini kalah ya. Tempat kumpul kebo yang mau saya datangin itu luar biasa. Di sana itu penghuninya banyak ya. Terus ya teman-teman bebas pilih, yang penting ada duitnya aja. Kalau nggak ada duitnya ya nggak usah ke sana lah. Ngapain melihat doang, bau gitu guys. Untuk lokasi ini itu di daerah Kembaran apa ya? Malah nyepil ya. Jangan sih, harusnya jangan saya kasih tahu ya, cuman ya udahlah, terkadang terlanjur ya, sudah mengucapkan. Cuman kan detail tempatnya di mana itu rahasia ya. Kalian mungkin akan menemukannya jika kalian benar-benar mencarinya
Karena gini guys, orang itu ya akan dipertemukan dengan kecenderungannya masing-masing. Ya dulu saya pernah dengar ya, entah itu podcast, entah itu obrolan biasa, yang intinya kalau nggak salah ini quotes-nya Buya Hamka apa ya. Jadi ada orang yang dia itu ke Arab, ya ke Arab itu kan image-nya positif ya, image-nya itu orangnya soleh-soleh gitu ya, pakaiannya tertutup, orangnya rajin sholat, maksudnya rajin ibadah lah, nggak cuma sholat gitu. Tapi si orang ini mengatakan bahwa wah, saya ke Arab Saudi aja, mohon maaf nih mungkin agak kasar gitu ya, saya ke Arab Saudi itu pelacur ada di sana, apanya yang soleh gitu kan. Nah terus Buya Hamka beliau menyampaikan bahwa saya juga pernah ke Amerika. Ya, Buya Hamka menyampaikan ya beliau memang pernah ke Amerika gitu ya pastinya. Terus beliau juga sampaikan bahwa saya nggak menemukan satu orang pelacur pun di sana. Gitu guys. Jadi Amerika gitu loh yang terkenal banget kan, terkenal kehidupannya bebas di sana. Orang ya nggak ada yang inilah ya, mau pakai baju apapun gitu ya, bahkan kasarannya mungkin nggak pakai baju juga kayaknya nggak apa-apa di sana kayaknya gitu. Cuman Buya Hamka menyampaikan bahwa beliau di sana nggak menemukan pelacur guys. Loh, emangnya nggak ada apa? Ternyata bukan karena nggak ada, karena memang kata beliau ya orang yang ke Arab Saudi ya, kemudian memang dia nyari itulah ya, kasar sih saya yang ngomongnya agak gimana gitu ya, ke Arab Saudi nyari pelacur ya nemu, ada, kalau dicari ada gitu. Karena memang kesana nyarinya itu gitu, ini bakal ketemu lah. Nah sedangkan Buya Hamka beliau ke Amerika itu memang nggak nyari pelacur, dan beliau ke Amerika itu memang untuk misi-misi kemanusiaan atau misi-misi keagamaan lah, yang mana emang nggak nyari pelacur, makanya ya nggak ketemu, nggak nemu juga gitu. Jadi memang orang itu akan dipertemukan dengan ya kecenderungannya dia lah. Orang yang suka katakanlah orang yang suka main motor misalkan ya, di daerahnya dia suka modif motor, dia suka main ke bengkel, dia pindah kemanapun gitu ya bisa jadi dia akan mencari tempat yang pas buat menyalurkan hobinya dia. Ya misalkan di tempat saya ya ada ya anak-anak yang suka main motor. Nah ketika dia suatu saat merantau ya ke Jakarta, ke Bekasi, Cikarang, ya di sana dia bakal ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, yang memang suka main motor juga, ketemu bengkel juga, tempat-tempat modifan dia mainan motor di situ gitu kan. Dan sama juga orang yang misalkan ke Batu Raden ya, nyari apa ya, yang dicari sekolah misalkan di Batu Raden banyak sekolah-sekolah bagus. Salah satunya ya di Batu Raden ada sekolah boarding, SMP SMA boarding. Wah itu bagus banget, dari mulai pemandangannya, suasana di sana gitu ya, bangunannya, pelajarannya, guru-gurunya, murid-muridnya itu bagus banget. Kalau nggak percaya ya bisa lah kunjungi sekolah tersebut. Namanya adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School atau disingkat AABS. Nah kalau misalkan susah gitu ya,
Saya dari Kalimantan nih, gimana mau melihat ABS nih? Kalau mau datang langsung, misalkan pakai kendaraan pribadi itu bisa banget, tinggal ketik AABS di Google, ya. Di situ akan langsung diarahkan ke sekolah tersebut, ya. Rutenya akan langsung diarahkan, ya, lewat jalan mana aja, insya Allah akan sampai. Ya, kalau memang itu yang dicari, insya Allah akan sampai dan insya Allah akan ketemu dan insya Allah akan cocok dan masuk ke situ. Ya, sekali lagi itu ya, AABS Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School. Nah, itu untuk sekolah. Untuk wisata, banyak di Baturaden, banyak. Buat yang suka apa ya, wisata alam, banyak. Ya, banyak air terjun yang indah air terjunnya, indah rutenya, pokoknya luar biasa. Ya, kalau saya sendiri sudah banyak jalan-jalan ke air terjun yang ada di Baturaden, walaupun mungkin belum semuanya ya, tapi bahkan yang tempatnya itu apa ya, terpencil banget gitu, ada. Jadi yang jalan ke sana itu tidak ada, kecuali jalannya lewat ini, lewat sungai, susur sungai. Ini motor diparkir di mana gitu ya, habis itu turun ke sungai, habis itu jalan menyusuri sungai, nanti akan sampai di air terjun tersebut, ya. Dan saya juga sampai detik ini nggak tahu ya nama air terjun itu. Cuman kalau saya ingat saja sih pernah ada yang ngasih tahu namanya tuh ini gitu, cuman lupa. Ya, dan itu alami banget guys, benar-benar alami banget. Dan kalau ke situ, saya ingat saya ya, pas saya ke situ itu belum ada apapun gitu ya, pintu masuk apa segala macam itu belum ada. Jadi kalau ke situ ya cukup bawa tenaga buat bolak-balik menyusuri sungai, ya, dan waspada. Ya, siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, binatang-binatang yang bisa menyakiti kalian, ya itu waspada. Udah gitu aja. Terus misalkan ya bawa cemilan kali ya, karena di situ tidak akan mendapatkan yang namanya warung. Ya, kalau udah turun ke sungai terus jalan ke arah air terjunnya itu tidak ada warung di situ. Jadi kalau ke situ saya sarankan bawalah cemilan, bawa minuman. Kecuali kalau mau minum air sungai, ya nggak apa-apa. Toh air sungai ketika diminum juga akan seperti air pada umumnya. Cuman bedanya ya, kalau mungkin ketahanan tubuhnya lagi kurang baik, ya siap-siaplah sedikit istirahat di rumah. Kayak gitu guys. Jadi wisata alam ada. Wisata kuliner banyak banget nih ya. Ini tanpa di endorse, saya sampaikan di Baturaden salah satu yang terkenal, yang view-nya juga bagus, itu adalah Mas Sapi. Ya, Mas Sapi itu salah satu menu favorit, menu andalan mereka itu yang daging-daging sapian. Ya, minumannya juga yang susu sapian. Cuman kan apa ya, sudah di rekayasa genetik, bahasanya ya. Jadi susunya itu bukan cuma susu biasa, susu murni bukan, tapi setahu saya bahannya itu dari susu murni, nanti akan dicampur-campur lah ya, kayak rekayasa genetik gitu, dicampur apalah pokoknya. Nanti udah bisa datang ke sana sendiri, cek, kemudian beli yang banyak. Ya, di situ juga bisa bayar pakai QRIS. Walaupun teman saya nggak setuju ketika saya ngomong QRIS, katanya KRIS gitu, bukan QRIS. Tapi kebanyakan orang juga ngomongnya QRIS sih. Setiap kali saya ke mana gitu, bayar pakai QRIS bisa nggak? Kata itu kasirnya itu QRIS mas gitu, QRIS gitu. Caranya kayak ini tuh salah ngomong KRIS, bukan KRIS tapi QRIS. Nah tuh Mas Sapi, wah pokoknya enak-enak di situ. Terus ada juga itu kan Mas Sapi itu yang di atas kan. Dan dari Mas Sapi kalau misalkan datang ke sananya siang,
Dan lagi beruntung itu bisa melihat pemandangan sapi-sapi yang kayak di apa ya, kayak di tempat bebas gitu, mereka nggak di dalam kandang tuh. Tapi ya kalau lagi ngepasin aja. Kalau biasanya mereka sih di kandang. Cuma ada hari-hari di mana mereka dilepas. Cuman saya nggak tahu apakah terjadwal, misalkan Senin Kamis mereka keluar gitu atau gimana, saya nggak tahu. Tapi saya sering beberapa kali lewat situ, sapinya lagi berada di luar. Nah, dari Mas Sapi ya ke arah timur gitu ya, nanti belok kanan ya, walaupun jauh sih. Nah, nanti ada di situ pelopor di tempat itu namanya warung tenda. Walaupun sekarang banyak banget warung-warung lain ya yang berada di lokasi situ. Apa ya, Karangsalam apa ya nama desanya, kalau nggak salah Karangsalam. Iya, jadi di situ menjual, bukan menjual, itu banyak banget pilihan warung ya, warung makan, dan dengan view yang sangat luar biasa. Ya bagusnya kalau ke situ semalam, karena kalau malam dan lagi beruntung sekali lagi ya, lagi ngepasin, itu bisa lihat kota Purwokerto ya seperti bintang-bintang di langit. Kerap-kerip indah banget pokoknya. Itu kalau ngepasin warung tenda. Kalau saya lebih familiar dengan nama warung tenda karena memang dulu awal-awal itu di situ cuma ada satu warung. Ya warung tenda itu. Warung tenda kenapa dinamakan dengan warung tenda juga, di warung itu ya ada gazebo apa ya, yang awal itu kalau nggak salah gazebo apa ya, iya gazebo. Nah terus, nah di depan gazebo itu ada beberapa tenda gitu. Makanya dinamakan warung tenda. Dan itu waktu awal-awal itu masih sepi guys ya, zaman covid dulu itu masih sepi dan cuma ada warung itu. Dan saya gitu ya, pas pertama kali ke situ saya nggak ngira kalau yang namanya warung tenda itu warung yang itu ya. Saya ke situ sampai ngelewatin berkali-kali gitu, ini warungnya mana, di Google Map tuh ini, tapi kok kayak nggak ada gitu ya. Sudah guys, btw kita udah dekat sama tempat kumpul kebo ini ya, salah satu yang terbesar di Purwokerto ya, luar biasa pokoknya. Kalau di sini tuh bebas banget gitu. Penghuninya tuh, ini mohon maaf ya mungkin agak saru ya, penghuninya tuh kebanyakan ya itu nggak berbusana, bener. Makanya jangan kaget nanti kalau lihat ya, penghuninya itu kebanyakan pada nggak berbusana. Dan jam sekarang itu kayaknya lagi jam-jam mereka sarapan sih. Nah ini salah apa ya, salah guys, ternyata bukan tempat kumpul kebo tapi kumpul sapi ding. Iya sedikit kesalahan, maklum lah ya. Tuh dilarang masuk kecuali karyawan. Oke guys.